kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Bapak Ibu peserta webinar diseminasi aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Fikri Harum Samudra. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana kita harapkan barokahnya di dunia dan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya sebagai pemandu acara kita pada sore hari ini untuk menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, yang keempat yaitu sesi tanggapan dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk bersikap siap dengan duduk ini. Monggo bisa ditampilkan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fikri Harum Samudra. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Saudari Moderator. Ini sudah muncul loh, dereng ya? Sudah muncul Bapak. Sudah muncul. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah nama saya Muhammad Fikri Harum Samudra. Saya peserta calon guru penggerak angkatan 9
Kabupaten Tulungagung. Sebenarnya saya itu di angkatan 8 pada waktu pendaftarannya, kan tetapi untuk pendidikannya berada di angkatan 9. Saya berasal dari SD Islam Sunan Giri Sumber Gempol, akan mempresentasikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memulai kegiatan dengan beberapa tebakan. Jadi tebakan ini fungsinya untuk merefresh otak kita, di mana tadi mungkin sudah bekerja sampai siang atau bahkan Bapak Ibu guru semuanya belum tidur mengikuti kegiatan ini, supaya nanti kita lebih fokus dalam kegiatan ini. Saya mempunyai istilahnya bikin lah di awal kegiatan supaya lebih fokus. Kira-kira ini Bapak Ibu guru, ini adalah tebak nama negara. Ada rusa, ada api, ada petunjuknya. Kira-kira ini negara mana? 400. Rusia. Mana? Rusia. Oke, Rusia. Benar? Oh iya, benar sekali. Yang kedua, ada jeruk, ada yang mandi, ada tulisannya. Jerman. Nutrisari. Nutrisari. Siang-siang. Yang benar adalah Jerman. Oke. Nutrisari kalau siang-siang ini apalagi dikasih es tambah enak ya. Kalau ini Italia. ada I, ada tali, ada A. Italia. Oke, benar semua. Jadi Bapak Ibu, saya harap ini bisa fokus supaya nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih fokusnya Bapak Ibu guru semuanya. Langsung saja saya mulai untuk kegiatannya. Nah, materi kita atau diseminasi ini adalah tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Apa contohnya? Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah mengetahui pengertian budaya positif itu, apa contohnya, sudah lebih familiar dengan kata-kata itu nggih Bapak Ibu guru. Jadi budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan universal yang baik agar menjadi pribadi yang disiplin, kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian, mengapa budaya positif itu penting untuk diterapkan? Nah, jawabannya adalah karena budaya positif ini akan menumbuhkan vibes dan tingkah laku yang positif sehingga akan diperoleh keadaan yang nyaman, damai, dan tentram. Dalam hal ini, keadaan yang aman, nyaman, damai, dan tentram ini kita lakukan di sekolah. Syukur-syukur nanti bisa dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Kemudian ada beberapa materi tentang budaya positif yang akan saya bahas. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah familiar tentang yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman, konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Yang nomor 5, kebutuhan dasar. Yang nomor 6, keyakinan kelas. Yang nomor 7, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang saya bahas pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar ini dari tahun ke tahun pasti akan mengalami perubahan. Mulai dari Bapak Ibu guru dulu ketika menulis itu bukan di kertas yang dulu kalau tidak salah apa ya namanya itu. Dulu bukan di kertas yang sudah selesai dari sekolah kemudian dihapus, kembali lagi ke sekolah dengan barang yang sama tersebut. Nah, Bapak Ibu guru yang sekarang bisa menggunakan kertas ataupun untuk yang menggunakan teknologi sudah bisa menggunakan laptop ataupun gadget yang lain. Jadi paradigma belajar yang lama
guru dan buku ajar merupakan sumber pembelajaran yang utama. Jadi guru dan buku itu merupakan hal yang paling utama ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan klasikal saja dan kurang variatif. Seperti kalau kita flashback ke masa yang lalu, nostalgianya zaman dulu itu guru-guru kita memang ketika mengajar itu kebanyakan klasikal, apalagi ada yang bawa istilahnya cutek. Siapa nanti yang ramai itu bisa kena sabet dari cuteknya. Bapak Ibu, ini presentasi saya muncul apa mboten nggih? Nggak jalan, belum Pak. muncul. Belum muncul? Muncul. Iya, Oke. mungkin bisa di share screen. Ini baru. Baru muncul nih. Oke, ini tak buat seperti ini aja nggih. Oke. Nah, nggih, saya lanjutkan lagi. Kemudian sifatnya yaitu guru sentris. Guru sentris itu di mana guru itu merupakan pusat dari pembelajarannya. Apapun, guru itu merupakan sumber belajar yang utama selain dari buku. Kemudian paradigma belajar yang baru, di mana siswa belajar sudah melalui berbagai sumber pembelajaran, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan YouTube, serta media online yang lainnya. Dari cara mengajarnya pun, Bapak Ibu guru sekarang sudah bervariatif, seperti menggunakan teknologi, menggunakan metode model yang variatif juga. Pembelajarannya yang dulunya juga di dalam kelas saja, sekarang bisa dilakukan di luar kelas. Kemudian bersifat siswa sentris atau berorientasi kepada siswa. Jadi yang banyak melakukan kegiatan kalau sekarang itu adalah siswanya. Kalau zaman dulu mungkin gurunya itu adalah semua sumber belajar banyak yang dilakukan oleh guru, tetapi untuk sekarang yang banyak melakukan itu adalah siswa. Bentar, ada yang mau bergabung, Bu Asmina. Oke, saya lanjutkan lagi nggih. Lanjut ke apa itu disiplin? Apakah berhubungan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan termasuk disiplin, atau berkaitan dengan hukuman? Sebenarnya jawaban ini merupakan tidak. Disiplin merupakan motivasi internal yang berupa tanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu tanpa memerlukan pihak lainnya. Coba saya munculkan lagi ya. Sini muncul lagi no mboten? Jalan apa mboten? 9700. Belum nggih. Tetap apa itu disiplin? Iya, masih disiplin positif, Pak. Oke. Ya, gini aja. Saya lanjutkan lagi tentang disiplin. Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan yang merdeka itu syarat utamanya yaitu disiplin yang kuat dari dalam diri. Mardika iku jarwane ora mung lepasing pangrih, nggih uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah sendiri. Oke, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Biasanya orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi mereka kalau ingin melakukan sesuatu itu karena mungkin adanya hukuman. Misalkan seperti ini, kalau saya tidak melakukan ini, saya pasti dapat hukuman ini, makanya akan saya lakukan seperti itu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan setelah saya melakukan sesuatu? Jadi kalau dulu anak kecil diutus ibunya, diminta ibunya memberikan sesuatu, tumbasno lombok ning kae ning toko. Biasanya kan ada, loh aku opain di, nah mungkin seperti itu. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan imbalan tertentu karena untuk melakukan hal tertentu, ini masih merupakan motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan imbalan atas apa yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan sesuatu ingin mendapatkan pengakuan atau hadiah dari orang lain, sehingga motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya lakukan. Mereka melakukan sesuatu memang benar-benar dari diri mereka karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini merupakan motivasi internal dari dalam diri manusia, di mana karena melakukan sesuatu itu berasal dari dirinya. Misalkan saya contohkan, kita melakukan sholat sebagai orang muslim atau orang Islam, itu kan awalnya mungkin kalau kita anak kecil dikasih iming-iming sama orang tuanya, ndak sholat ndak saya kasih hadiah. Tapi lama-lama berjalannya waktu, kita akan merasakan betapa pentingnya sholat. Mungkin kalau tidak melakukan sholat akan merasakan kegelisahan dari dalam hati, sehingga akan terus dilakukan seperti itu. Ini merupakan contoh dari motivasi internal, di mana motivasi internal ini akan memberikan dampak yang lebih bagus daripada motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu suatu saat bisa luntur, kalau motivasi internal sampai kapanpun insya Allah akan tetap berada di dalam hati kita. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang sudah familiar dengan hukuman, konsekuensi, atau restitusi ini? Halo? Iya Pak. Halo. Mungkin oke. ada yang sudah familiar dengan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Saya familiarnya dengan hukuman dan konsekuensi Pak. Oke. Yang restitusi itu belum. Belum ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang lebih lanjut tentang restitusi. Selanjutnya saya bahas tentang hukuman, konsekuensi, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Hukuman yang merah ini merupakan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerimanya. Hukuman dilakukan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya.
Kemudian yang warna kuning ini merupakan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati antar guru dan murid. Kemudian konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan kalau tidak mengerjakan PR akan mendapatkan hukuman tertentu. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu guru contohnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sebelah kiri itu merupakan tindakan guru, ya, tindakan guru mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini merupakan suatu hukuman kepada anak yang terlambat. Selanjutnya mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Sedangkan yang konsekuensi adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan contoh dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya coba buat seperti ini ya. Ini apakah tidak muncul lagi? Nggak muncul, Pak. Oh, tidak muncul ya. Oke, kita lanjutkan. Udah muncul, Pak. Ini Ya. yang kebutuhan dasar. Ya, betul. Oke. Kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama tentang bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi dan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, kemudian keluarga, pasangan hidup yang sudah punya pasangan, kemudian teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Yang nomor 4, kebebasan. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, yaitu untuk mengatur diri kita sendiri atau lingkungan kita sendiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, serta ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang nomor 5, yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari rasa senang, bermain, dan tertawa. Jadi kita
5 ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Guru ini tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dulunya merupakan peraturan kelas. Kalau dulu, jadi di guru penggerak ini diubah menjadi namanya peraturan, diubah menjadi keyakinan supaya nanti sifatnya lebih positif dan bisa diterapkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas yang digunakan? Dari segi kata-kata. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Pada keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif. Jadi semuanya menggunakan bahasa yang positif. Kemudian Bapak Ibu Guru, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah dan murid, khususnya misalkan di dalam kelas itu guru dan murid, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita bisa membuat dengan post-it itu kita tempel-tempelkan mungkin peraturan-peraturan apa saja yang ingin kita terapkan di kelas. Kita dan murid berusaha membuat peraturan-peraturan, nanti kita kuliti mana yang cocok, mana yang bisa diterapkan. Nah, ini sekarang masuk ke yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Mencatat semua masukan-masukan dari murid tersebut kemudian bisa ditempelkan atau dimasukkan ataupun ditulis di dalam papan tulis serta kertas yang besar. Kertas putih itu yang apa itu namanya? Kertas karton ya. Kemudian disusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, ganti nama-nama yang bentuknya negatif menjadi positif. Yang dulunya misalkan jangan buang sampah di kelas, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian di sini juga ada contohnya, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Itu bisa diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Jadi semua yang sudah dicatat tadi bisa ditinjau mana yang masih berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid tersebut untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu berada dalam satu payung, yaitu tentang saling menghormati dan kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas nantinya. Yang nomor 5, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi misalkan kita membuat banyak, itu kita masukkan dalam kadang anak-anak itu menuliskan menghargai apa, itu dalam satu payung saja, yaitu saling menghargai. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua kelas dipersilahkan meninjau ulang. Anggota kelas meninjau ulang tentang keyakinan yang sudah dibuat tersebut. Yang nomor 7,
keyakinan yang sudah dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh kelas nantinya bisa dijalankan supaya akan diperoleh keyakinan kelas yang optimal. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, saya minta untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ini akan saya kirim link tentang keyakinan kelas. Nanti saya masukkan ke dalam chat. Ya. Oke, ini bentuknya Padlet. Ya, jenengan coba untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas ini merupakan hal-hal yang positif yang merupakan kesepakatan dari Bapak Ibu Guru dan siswanya yang bisa mengarahkan ke arah budaya yang positif. Mungkin waktu 5 menit cukup? Ya. Masuk ke budaya positif. Keyakinan kelas. Bisa diakses nopo mboten? Di kolom pesannya. Silahkan klik linknya. Oke. Yang saya belikan terus. Oke, akan muncul di sini. Monggo Bapak Ibu. Waktunya mungkin cuma 5 menit. Bisa mengisi apapun yang panjenengan isi, panjenengan tulis nanti coba kita bahas ya tentang keyakinan kelas. Coba kita bahas sedikit apa yang jenengan tulis, monggo. Nggak harus benar sih kalau menulis itu. Monggo kita bisa dituliskan di Padlet ini. Atau masih bingung? Mungkin. Nah, ini sudah ada yang mulai mengetik. Oke. Monggo Bapak Ibu Guru yang belum isi bisa diisi. Oke. Apa perlu linknya saya masukkan lagi? Linknya saya masukkan lagi nggih. Biar Iya, ini Pak. Oke. Oke, nanti akan muncul. Oke, monggo yang belum mengisi bisa mengisi. Agak molor sedikit nggih Bapak Ibu karena tadi ada kendala teknis. Oke, ada yang sudah mengisi yaitu berbicara santun, kemudian tempat sampah. Tempat sampah, tugas harus dikerjakan, saling tolong menolong terhadap teman. Ada yang lain mungkin? Kemudian ada yang tidak mengolok-olok teman. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau tentang keyakinan kelas itu bisa menggunakan kata-kata yang positif. Misalkan tidak mengolok-olok itu harusnya berbicara yang sopan, berbicara yang santun kepada temannya. Mungkin bisa diganti dengan menghormati juga bisa.
Oke, Pak Abduh ini saling menghormati dan menyayangi. Oke, terima kasih Pak Abduh yang sudah menulis di pesannya. Nah, Bapak Ibu guru, untuk keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan. Jadi tidak harus atau tidak hanya seorang guru membuat ini loh yang harus dilaksanakan, ini loh yang harus ditepati, tapi kita berusaha untuk dua arah Bapak Ibu guru, dari anaknya juga, kemudian dari siswa, dari kita. Yang dulunya kan kalau peraturan, oke, kita tulis peraturan ini, kita saklek ya. Sekarang kita dua arah, dari murid kemudian dan dari Bapak Ibu guru. Nanti kita ambil, kita seleksi mana yang bagus. Kemudian kalau sudah ditemukan, lanjut kita akan tempelkan, bisa di kertas yang besar tadi, namanya kertas asturo apa-apa. Oke, terima kasih Bu Eva, jaga mulutmu dan tanganmu. Oke, terima kasih. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Jadi kita memberikan budaya positif, salah satunya ini tentang keyakinan kelas. Oke, saya lanjutkan ke materi yang lain. Oke, Ibu Rizka, terima kasih memakai pakaian yang rapi, itu bisa masuk juga. Ini selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu guru, posisi kontrol ini ada 5, mulai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu guru. Yang pertama penghukum. Penghukum, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kadang ada siswa yang terlambat, tiba-tiba langsung kono, rosi WC, dan lain sebagainya. Ini termasuk sudah menjadi penghukum. Ciri-cirinya, nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, ya matanya melotot, garang seperti itu, dan jari menunjuk yang hadik. Misalkan langsung kita menggunakan tunjuk seperti itu. Yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Ciri-cirinya dengan suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh itu merapat pada anak, dan bahasanya itu sangat lesu sekali di hadapan anak tersebut. Yang selanjutnya sebagai teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Cirinya nada suara ramah, kemudian akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang memang layaknya teman itu ketika ada teman mendapat hukuman, ya ibaratnya ya kasihlah, dibercandai seperti itu. Yang nomor 4, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Selanjutnya yang terakhir ini adalah manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahan sendiri. Cirinya yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Jadi Bapak Ibu guru, dari 5 tadi mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan yang mana kira-kira kalau dari penjelasan ini? Ataukah dari penghukum, atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah melaksanakan dari posisi kontrol ini, yang sering yang mana Bapak Ibu guru mungkin yang sering dilakukan?
Semua ya. Semua, oke. Penghukum pernah, kita membuat merasa bersalah pernah, teman juga pernah, pemantau pernah, bahkan manajer pernah. Jadi saya akan menjelaskan ini juga melalui video Bapak Ibu Guru. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu 16 Naren piro? ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren Bisa. agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi merupakan contoh 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol itu yang paling baik, yang paling Mic-nya bagus. masih off. Oh iya. Oke, ngapunten. Demikian Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol tadi sudah kita jelaskan kita tambahkan dari video, di mana posisi kontrol yang terbaik itu ada di manajer. Jadi manajer itu tidak sebagai penghukum, manajer itu merupakan perpaduan dari pembuat merasa bersalah dan teman. Jadi nantinya kita posisi manajer itu nanti tidak selalu menghukum, tidak memberikan hukuman tertentu, tetapi posisi manajer itu merupakan posisi di mana nanti murid itu dengan tuntunan dengan tuntunan bukan tuntutan, tuntunan guru itu menjadi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan mencari solusinya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penggalian informasi tentang kesalahan peserta didik melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga dapat diperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini dimulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, penjelasannya seperti apa? Untuk yang menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita dapat menggunakan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
tidak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Itu cara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kata-katanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan perbuatan seperti itu. Yang nomor 3, Bapak Ibu Guru, yaitu menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dipahami sebelumnya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan di sekolah kita atau di kelas kita, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi nanti anak-anak atau siswa kita menyampaikan keyakinan yang sudah diyakinkan dari dalam dirinya yang tadinya dikaitkan dengan tingkah laku yang sudah dilanggarnya, seperti itu. Yang dikenal dengan nama guru dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan lagi untuk materinya, mungkin masih ada. Oh, ini ternyata yang terakhir Bapak Ibu guru, tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari ketiga segitiga restitusi ini kita harus berusaha terapkan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh siswa. Dimana kalau dulunya kita bertindak sebagai penghukum tadi, kalau kita hubungkan dengan posisi kontrol itu ada 5 tadi. Nanti ada kaitannya kalau segitiga restitusi ini kita kaitkan dengan posisi manajer. Di manajer tadi berusaha memberikan istilahnya itu solusi terhadap anak dalam melakukan kesalahan. Mungkin presentasinya cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Iya, terima kasih Bapak Fikri atas pemaparan yang luar biasa yang disampaikan. Ini saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu memberikan tanggapan, masukan, serta pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Fikri. Enggak, Persilahkan. premium enggak. Silahkan Bapak Ibu. Monggo untuk Bapak Ibu menyampaikan yang tanggapan. mungkin sekedar sharing diskusi. Kita ini ya kita sharing lah. Saya juga masih belajar dalam tahap ini. Mungkin Bapak Ibu guru juga yang lebih senior, yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, bisa sharing pada waktu ini supaya nanti kita mengajarnya juga akan lebih bagus. Mungkin Bapak Idris atau Ibu Rizka atau Ibu Eva, Ibu Cahya, Ibu Rima, atau Bapak Ibu guru yang lain. Pak Irfan, monggo kalau mau sharing atau mau saya tampilkan lagi mulai dari awal. Jangan. Silahkan Bapak Ibu. Pak Idris kelihatannya ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Idris. Mic-nya belum, masih di unmute, masih di mute. Monggo Bapak Ibu Silahkan guru. untuk Bapak Ibu yang lain. Apa ini sudah merasa capek butuh istirahat? Mungkin penjelasan dari Pak Fikri sudah sangat jelas sehingga Bapak Ibu yang lain sudah cukup memahami dan nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Atau mungkin sudah selesai. Ini loh Pak Idris kok masih putar-putar HP-nya? Atau Bapak Ibu guru yang lain monggo. Ada 12 peserta ya, 12 peserta mulai dari Ibu Cahya, kemudian Ibu moderator ada Ibu Eva, Ibu Naili, Ibu Zahra, Ibu Putri Mutarisa, Ibu Rima, Ibu Rizka, dan Pak Irfan. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo, atau sudah
Bu, monggo Bu Cahya. Bu Cahyani. Bu Cahyani, Ya, monggo. silakan Bu Cahya. Oke, terima kasih Pak Fikri atas pemaparan materinya. Tadi sedikit yang menarik itu ketika disiplin kalau tidak salah tadi ada 2 faktor ya. Ada dari internal sama eksternal. Nah, kalau menurut sepengetahuan saya saat ini realitanya itu banyak yang terjadi begini Pak. Anak itu sekarang mengalami degradasi disiplin dari faktor internal. Atau lebih mudahnya kita berbicaranya begini, etika anak sekarang itu lebih rendah daripada ilmu pengetahuannya. Jadi sekarang itu jarang kita jumpai anak ketika bertemu dengan guru mereka menundukkan kepala atau hanya sekedar menyapa, itu sudah jarang sekali. Nah, ini apa ya yang menjadi PR kita sebagai guru, bagaimana sih caranya kita bisa menanamkan disiplin kepada siswa. Berarti kan kita ini dari faktor eksternal. Nah, faktor internalnya memang tetap dari sehingga bagaimana ya Pak kita bisa memotivasi atau menanamkan ini loh Cah sampai itu kudu disiplinnya ini dari faktor internalnya itu bagaimana? Oke. Terima kasih Siap. Pak. Siap Ibu Cahya, Mei Wulandari, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu moderator pripun langsung saya jawab mawon nggih. Ya, silakan Pak Fikri untuk langsung dijawab saja. Oke, gini Bu Cahya, selama ini saya mengajar mulai dari lulus dulu sampai sekarang, istilahnya kalau bagaimana cara menerapkan dari dalam diri kita atau internal kita supaya anak-anak itu bisa disiplin. Oke, benar sekali memang anak-anak sekarang tidak bisa dipungkiri disiplinnya berbeda dengan kita zaman dulu sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu Bapak Ibu Guru, kita juga harus disiplin. Jadi kita itu merupakan suri toladan atau role model bagi anak-anak kita atau siswa kita, di mana nanti kebanyakan ini kalau di siswa SD ya, beda kalau siswa SMP, kemudian siswa SMA maupun SMK itu saya kurang paham. Jadi kalau siswa SD itu cenderung meniru Bapak Ibu Guru. Jadi misalkan bagaimana mendisiplinkan mereka, yang pertama bisa kita lakukan yaitu kita juga sebagai gurunya harus disiplin. Mulai disiplin waktu, kemudian disiplin masuk ke kelas, disiplin untuk yang lainnya. Jadi sikap positif tersebut nantinya yang kita lakukan bisa jadi suri teladan kepada anak-anak. Selain nanti kita juga bisa memberikan motivasi yang lain, jadi bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengajar, disiplin kita, kemudian di kelas kita berusaha menerapkan disiplin seperti apa. Mungkin anak-anak nantinya kalau Bapak Ibu gurunya juga disiplin, bisa juga itu ditiru oleh anak-anak. Jadi bahkan seorang Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita itu pernah bilang bahwa zaman sekarang itu pendidikan itu tidak boleh melakukan tuntutan. Jadi kita harus melakukan menuntun, mengarahkan. Yang kita lakukan bisanya seperti itu. Kita tidak bisa menuntut anak menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa menuntun supaya mengarahkan mereka jadi yang lebih bagus. Ya pelan-pelan Ibu, jadi tidak bisa langsung instan. Ya kita pelan-pelan, alon-alon, nanti insya Allah akan mencapai tujuan yang akan kita capai. Seperti itu Ibu Cahya. Ya, terima kasih Pak Fikri atas jawabannya. Bagaimana Ibu Cahya, apakah jawaban dari Pak Fikri bisa diterima? Mungkin Bu Cahya masih... Bu Cahya, gimana? Oke.
Bu Cahya baru join Iya Pak, lagi. terima sepertinya. kasih. Ini tadi sempat terpental karena sinyalnya kurang baik. Terima Nggih. kasih Pak Fikri. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cahya dan Pak Fikri karena waktu sudah menunjukkan pukul 5. Nggih. Saya rasa kita bisa mengakhiri webinar kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan juga waktu yang diberikan untuk kami sehingga webinar hari ini dapat terlaksana. Pirang menit, Mi? Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sehingga membuat tidak nyaman. Demikianlah webinar kita pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin ada sesi foto, Ibu Moderator ada waktu 1 menit. Bisa open cam yang bisa? Ya, semuanya bisa open cam, Bapak Ibu. Ya, enggak semuanya yang bisa Semuanya open dibuka. cam. Mungkin lagi. Share screen-nya bisa dihilangkan, Pak Fikri. Oke, siap. Biar kelihatan semua kita. Oke. Oh, yang bisa ternyata cuma ini. Oke. Monggo Bapak Ibu. Oke, enggak apa-apa. Open cam. Oke, langsung